Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mahasiswa, untuk pertemuan keempat ini kita akan mengisi SPT. SPT-nya namanya 1770 formulirnya. Nah, formulir 1770 ini digunakan untuk mengisi mengenai PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan itu, kemudian penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan penghasilan dalam negeri lainnya, serta yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi nanti ini datanya kalian ambil dari lembar kerja 2 ya, lembar kerja mahasiswa 2 di pertemuan sebelumnya. Untuk soal nomor 1 kalian masukkan di sini nanti ya. Jadi di sini ada SPT, nah ini SPT-nya. Bisa dilihat ya. Untuk mengisi SPT, ini kalian mengisi dari belakang dulu ya. Jadi untuk mengisi SPT diisi lampiran yang paling belakang dulu baru ke depan. Untuk lembar yang paling depan ini namanya SPT induk ya. Nah ini ada lampiran, diperhatikan. Jadi nanti ujiannya seperti ini ya, menghitung dan memasukkan ke SPT. Jadi yang depan ini tadi ini namanya SPT induk. Kemudian ada lampirannya. Lampiran 1 untuk 1770 ada 4 lampiran ini. Lampiran 2 sampai lampiran 4. Jadi nanti mengisi dari belakang dulu, baru ke depan ya. Karena nanti untuk datanya yang di depan itu akan mengambil data lampiran yang terbelakang, yang di belakangnya. Jadi nanti dibuka dulu untuk tugasnya sudah dikerjakan belum? Nah ini nanti ngambil dari sini ya. Jadi dilihat tugas untuk pertemuan 4. Isikan data SPT wajib pajak, ini Dean nih, dan Dewa ya. Dean untuk tahun pajak 2022 pada lembar SPT formulir 1770 telah disediakan. Data isian diambil dari lembar kerja 2 praktikum mahasiswa tugas mahasiswa soal nomor 1. Ini ada keterangan tambahan, PPh pasal 29 telah dibayar Dean pada tanggal 20 Januari 2023. SPT ditandatangani dan dilaporkan oleh Dean tanggal 30 Januari 2023. Nah ini dilihat pekerjaannya Dean soalnya. Ini soalnya kemarin ya dikerjakan ya. Nah di sini dia memiliki usaha konsultan manajemen, jadi pekerjaan bebas ya. Tahun 2022 omsetnya atau peredaran brutonya 1.400.000.000. Dia yang dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaan bebasnya sebesar 560 juta. PP pasal 25-nya telah dibayar 60 juta. Jadi nanti dihitung. Kemarin sudah dihitung belum? Ada yang sudah dihitung belum? PPh Dian berapa? Belum. Sepertinya sudah ya? Belum ya? Oke, coba dihitung ini. PPh-nya Dian berapa? Ada yang mau coba? Dia menggunakan pembukuan, dilihat di sini. Pembukuan, berarti konsepnya
Nih ya, pembukuan ini menghitungnya. Penghasilan bruto dikurangi biaya sehubungan dengan pekerjaan bebasnya. Kemudian dikurangi PTKP, dikurangi PTKP akan menghasilkan PKP. PKP dikalikan tarif, ini pajak terutangnya. Apabila dia menggunakan norma penghitungan, ini konsepnya, penghasilan bruto dikali tarif tertentu dari norma penghitungannya berapa, ini ketemu langsung penghasilan netonya di sini. Ke bawah sama, penghasilan neto dikurangi PTKP ketemu PKP, PKP dikali tarif sama dengan pajak terutangnya. Jadi untuk Dean penggunaan pembukuan ini konsepnya. Ada yang mau coba? Ya nomor 1 sudah dikerjakan berarti ya? Sudah dikerjakan oleh Dinda. Oleh Dinda. Kemarin gabung sama keuangan, Pak. Oh, kemarin gabung keuangan ya? Iya. Loh, yang keuangan gabung sama pemasaran? Sama kita dulu, Pak. Apa? Yang minggu kemarin. Ya. Sudah dikerjakan ya? Sudah. Berarti tinggal ngisi SPT-nya saja. Ada yang masih bingung nggak ini? Yang dikerjakan Dinda kemarin? Nah itu tinggal dimasukkan ke SPT-nya di sini. Nah jadi kita isi lampiran terbelakang dulu ya. Lampiran 4. Nah ini diisi dulu tanggal, sebetulnya itu sudah elektronik sebetulnya, cuma labnya belum selesai, terpaksa kita masih manual, menggunakan manual. Ini modulnya juga belum selesai, jadi bisa kalian print dulu baru kalian kerjakan ini. Ini tulis tahunnya, tahun 2022 disebutkan pajaknya. Di bawahnya bulan berarti 0122 sampai 1222. Ya, bulan Januari sampai Desember. Jadi 0122 sampai 1222. Ini menggunakan pembukuan di cross. Ini identitas wajib pajak ditulis ya. NPWP nama wajib pajak. Semua halaman seperti ini ya, ditulis dulu. Kalau elektronik sudah otomatis terisi ya. Jadi setiap halaman diisi dulu ini yang atas. Ini juga sampai induk ya, jangan lupa yang induk paling depan juga ini diisi. Kita lihat yang lampiran 4 dulu. Untuk melihat lampiran ini gunanya mengisi apa, dilihat di kopnya sini saja, yang paling atas ini. Jadi untuk mengisi harta pada akhir tahun, kewajiban hutang pada akhir tahun, dan daftar susunan keluarga. Jadi di sini harta, misalnya rumah, ya, yang atas namanya atau atas nama istrinya, selama tidak ada pisah harta ya dengan istri. Kalau sudah menikah, ya kalau masih bujang berarti hartanya dia sendiri atas nama dia. Atau ada warisan yang diberikan, dikasih keterangan kalau warisan di sini. Ada kendaraan misalnya atau tanah dan sebagainya, yang penting harta ya, di akhir tahun apa saja hartanya. Kemudian kewajiban, siapa tahu punya pinjaman, ditulis di sini. Kemudian susunan anggota keluarga kalau sudah menikah, kalau belum kosongkan berarti. Jadi daftar susunan keluarga, anggota bisa dilihat dari kartu keluarga saja kakak. Kalau sudah masuk ke lampiran 3, di sini gunanya untuk memasukkan data penghasilan penghasilan dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Jadi kalau sudah final artinya tidak dihitung lagi ya. Contoh PPh final misalnya apa? Dapat hadiah misalnya, itu final sudah, tinggal dimasukkan saja, tapi tidak dihitung lagi pajaknya, kan sudah dipotong waktu kalian menerima hadiah.
Misalnya kayak The Quiz di TV misal, ya, dapat 1 juta dipotong 100.000 misalnya untuk pajak, itu sudah final. Ya. Artinya kalian tidak dihitung lagi pajaknya karena sudah kalian bayarkan yang 100.000 itu. Cuma tinggal dimasukkan saja di sini. Yang 1 jutanya tidak dihitung lagi pajaknya ya. Kalau tidak ada kosong ya, jangan nihil. Sudah masuk lampiran 3, 2. Ini untuk input daftar pemotong oleh pihak lain. Daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar, dipotong di luar negeri dan seterusnya, atau PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi misalnya di sini Dean selain memiliki usaha pekerja bebas atau memiliki usaha, dia juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Nah misalnya penghasilannya itu di atas PTKP, berarti kan dia ada yang dipotong di situ. Nah, potongannya itu dimasukkan di sini. Berapa yang sudah dipotong? Misalnya gajinya 10 juta, ya, dipotong misalnya 100.000 misalnya, nah, masukkan di sini. Kalau dia tidak hanya murni bekerja, memiliki usaha atau pekerjaan bebas, berarti dia ada potongan lain. Atau dia ada potongan PPh 21, kosongkan. Masuk ke lampiran 1. Di sini untuk menginput penghitungan penghasilan neto dalam negeri yang menggunakan norma penghitungan. Ya. Ini bagian B ya. Lampiran 1 bagian B dan bagian C, ya. CD. Jadi dilihat saja sini untuk bagian B-nya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menggunakan norma. Kemarin sudah dicoba belum? Ada contohnya itu norma? Belum ya? Kemudian yang C, penghasilan itu dalam negeri bila sehubungan dengan ada pekerjaan. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Yang D ini penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah ini tinggal dipilih saja ya di lampiran 2 ya, PPh berapa, potong di sini. Kemudian di lampiran 1 yang huruf A, ini penghasilannya itu dalam negeri menggunakan penghasilan itu dalam usaha dan atau pekerjaan bebas. Ini menggunakan pembukuan ya. Jadi kalian isi di sini untuk pembukuan. Kalau kalian OP memiliki usaha, dia menggunakan pembukuan, diisikan di sini. Ya, berarti yang bagian lampiran 1 halaman 2-nya ini dikosongkan saja. Yang tinggal diisi di sini. Apabila laporan keuangannya diaudit oleh KAP atau akuntan publik, di cross di sini. Apabila tidak diaudit, di cross yang di sini. Kalau diaudit oleh KAP apa? Ditulis di sini nama KAP-nya. Apabila tidak diaudit, dikosongkan saja. Nah ini ditulis peredaran brutonya berapa? 1,4 M, 1.400.000.000. Kebetulan ini jasa ya, jadi tidak ada harga pokok. Dikurangi biaya usahanya tadi berapa? 560. Ini dimasukkan di sini. Data Dean ya, yang dikerjakan Dinda kemarin. Nah ini peredaran brutonya 1.400.000.000 dimasukkan di sini. Ini harga pokoknya. Karena perusahaan jasa tidak ada HPP. Ya, berarti bagian C ini sudah ada rumusnya ya. Jadi C ini 1A dikurangi 1B ya. 1A dikurangi 1B ketemu laba bruto. Kemudian biaya usahanya dimasukkan. Nah ini biaya usahanya 560 juta.
Jadi cuma menginput dari hasil penghitungan saja sebetulnya. Ditambah data-data ya. Nah, ini data-datanya Dean ini. Ini Dean. Alamatnya. Kemudian anggota keluarganya ini. Dean K2, berarti ada tanggungan 2 orang. Sudah menikah. NPWP-nya Dean, ini harta dan kewajiban, jadi dimasukkan rumah, mobil, Daihatsu dan sebagainya, dimasukkan di hartanya. Kalau ada koreksi fiskal, masukkan di sini koreksi fiskalnya. Koreksi fiskal ada yang positif dan negatif ya. Kalau positif menambah laba fiskal, kalau negatif mengurangi laba fiskal. Diperpajakan dulu ya. Kalau tidak ada kosongkan. Sehingga akan ketemu penghasilan neto fiskalnya di sini. Ya. Berarti sesuai dengan laporan keuangannya sama saja. Ya, karena tidak ada koreksi fiskal. Kemarin kan labanya sudah. Laba fiskalnya berarti langsung dihitung dari hitungan kemarin dimasukkan ke SPT lembar utama, halaman utama di sini. Jadi SPT induk ini ditulis ya tahun pajaknya bulan menggunakan apa di sini norma atau pembukuan. Saat kita melaporkan pertama kali berarti SPT-nya pembetulan ke 0 di sini. NPWP tadi ada ya sudah ya, nama, wajib pajak, jenis usahanya, nomor telepon, perubahan data, kalau tidak ada di cross tidak ada. Jadi tinggal dimasuk sini penghasilan netonya. Nah ini penghasilan neto sudah ada panduannya ini ya, diambil dari lampiran 1 1771, 1 maksudnya lampiran 1, halaman 1 jumlah bagian A atau formulir 1770. Lampiran 1, halaman 2, jumlah bagian B. Jadi dilihat tadi lampiran 1, nomor 1. Penghasilan itu dalam negeri dan usaha atau pekerjaan bebas diambil diisi dari formulir 1771 lampiran 1 halaman 1 jumlah bagian A. Ini kalau menggunakan pembukuan ya. Kalau menggunakan norma diambil dari halaman 2-nya. Jadi ini diambil dari halaman 1 bagian A. Ini halaman formulir halaman 1 bagian A ya, ini ya. Kalau A menggunakan pembukuan, tadi B menggunakan norma. Diambil dari sini. Hasilnya berapa? Ini dimasukkan ke SPT induknya. Oleh karena itu mengisi SPT dari belakang dulu, jangan dari depan ya. Tinggal dimasukkan. Kemudian penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak ada, dia hanya sebagai memiliki pekerjaan bebas saja, bukan sebagai karyawan. Nomor 3 ini kosong juga. Nomor 4 kosong. Nomor 5 ini rumusnya sudah ya. Nomor 5 jumlah 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4. Totalnya berapa nih? Kalau ada zakat atau sumbangan masukkan di sini, tapi tidak termasuk objek pajak. Ya kalau kalian menerima sumbangan atau yang selain itu juga yang bukan objek pajak dimasukkan tapi tidak dihitung pajaknya ya. Hanya dilaporkan saja. Kemudian ini dilihat bloknya di situ ya. Ini blok A untuk menghitung penghasilan neto, yang di blok B ini untuk menghitung harga pokok, penghasilan kena pajak PKP-nya. Kalau ada kompensasi kerugian ditulis, kalau tidak ada kosongkan. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian kosongkan. Penghasilan tidak kena pajak ditulis di sini K2 ditambah 2 di sini. K2. Jumlahnya berapa kemarin PTKP-nya yang dihitung? Ya, tulis di sini. Sehingga penghasilan kena pajaknya PKP-nya dikurangkan saja, sudah ada rumusnya. Baris ke-9
dikurangi baris ke-10, baris ke-9 ini dikurangi baris ke-10 PKP-nya. Pajak terutangnya kemarin sudah dihitung, dimasukkan di sini. Jadi tinggal masukkan saja kalau SPT. Ya. Yang susah itu menghitungnya. Jadi tinggal kalau SPT ala bisa karena biasa. Kalian sudah input 3 kali sudah terbiasa ya. Nah ini kalau ada cicilan atau angsuran, ya. Ini untuk kredit pajak, ini untuk PPh terutang ketemu di sini. PPh yang dipotong dipungut oleh pihak lain tidak ada, sehingga PPh yang harus dibayar sesuai ini ya. Jadi 14 kurang 15, 14 dikurangi ini, tetap ini ya, karena 15 kosong. PPh yang dibayar sendiri pasal 25-nya tadi berapa? 60 juta di datanya. 60 juta ini. Nah, ini PPh pasal 25-nya sudah dibayar 60 juta. Sehingga kurangnya berapa? Ya. Nah, PPh terutang yang dihitung kemarin dikurangi 60 juta, itu PPh 29 namanya. Masukkan di sini. Kalau sudah, ini untuk menghitung PPh pasal 25 tahun berikutnya. Jadi PPh terutang tahun lalu, tahun 2022, ini kita akan menghitung PPh pasal 25 tahun berjalan ya, tahun 2023. Ini berarti PPh tahun 2000, pajak terutang tahun 2022 dikurangi PPh 22 kalau ada, 23 kalau ada, 24 kalau ada. Kalau tidak ada kosongan, berarti pajak terutang tahun 2022 dibagi 12 saja langsung. Jadi ini angsurannya untuk tiap bulan di tahun 2023. Ini lampirannya, biasanya surat yang harus dilampirkan. Kalau SPT-nya ditandatangani atau dibuat oleh dikuasakan, ditulis di sini ya surat kuasanya. Kemudian lampiran SSP, surat setoran pajaknya berapa yang sudah dibayar ya. Jadi melaporkan SPT ini harus, atau mengisi SPT harus dibayar dulu seluruh pajaknya. Kalau ada kurang bayar pasal 29 harus dilunasi dulu. Jadi kita tidak bisa melaporkan SPT kalau belum dilunasi atau masih ada pajak yang tertunggak, tidak bisa. Kalau sudah ditulis di sini siapa yang membuat, kalau wajib pajak di cross di sini wajib pajak. Nama wajib pajak siapa? Dean, NPWP-nya. Kemudian tanda tangan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tinggal menginput saja. Bagaimana? Kalau yang tadi kosong ini kosongnya. Iya, kosongan di sini. Dicoba nanti kalau masih bingung di print saja, besok kita kerjakan sama-sama minggu depan. Ya.